dosen pengampu Bapak Henry Marhadi, SE MPD, akan mempresentasikan makalah yang berjudul Konsep Dasar Ekonomi di Pembelajaran S2. Selamat menyaksikan. Pengertian ekonomi dapat dibedakan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, ekonomi merupakan rumah tangga yang meliputi rumah tangga keluarga, perusahaan, pemerintah, maupun luar negeri. Dalam pengertian yang lebih luas, ekonomi adalah kegiatan manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Oleh karena itu, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara perorangan maupun kelompok, dengan mempergunakan segala perangkat fasilitas yang berhubungan dan mendukung. Usaha dilakukannya kegiatan ekonomi dengan maksud agar memperoleh kesejahteraan atau kemakmuran. Baiklah, selanjutnya ada konsep dasar ekonomi. Konsep dasar ekonomi terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada kelangkaan, karena keterbatasan jumlah sumber ekonomi menyebabkan terjadinya kelangkaan. Yang kedua ada prioritas. Prioritas itu adalah kebutuhan atau segala sesuatu yang diperlukan makhluk hidup untuk mempertahankan kelangsungan hidup atau memperbaiki kualitas hidupnya. Yang ketiga adalah pengelolaan keuangan, karena kebutuhan manusia yang beraneka ragam sehingga mengharuskan manusia untuk memilih prioritas kebutuhannya dan pengelolaan keuangannya. Yang keempat itu ada kebutuhan manusia. Kebutuhan adalah keinginan yang menuntut untuk dipenuhi agar kelangsungan hidup terjamin. Kebutuhan manusia terbagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Pertama itu ada kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup. Yang kedua yaitu kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang dipenuhi jika kebutuhan primer terpenuhi. Yang ketiga itu ada kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan yang dapat dipenuhi jika kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Selanjutnya yang kelima ada biaya peluang. Biaya peluang adalah hilangnya kesempatan untuk mendapatkan barang-barang yang tidak dipilihnya. Selanjutnya yang keenam ada prinsip, tindakan, dan motif ekonomi. Prinsip ekonomi yaitu berusaha dengan melakukan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian yang kedua ada tindakan ekonomi, yaitu kegiatan segala sesuatu kegiatan untuk memenuhi atau mencapai kemakmuran. Yang ketiga itu ada motif ekonomi, yaitu segala sesuatu yang mendorong manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi. Masalah pokok ekonomi terbagi menjadi 2. Pertama, masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi klasik ini terdapat menjadi 3. Pertama, masalah produksi. Masalah produksi ini berhubungan dengan cara memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena keadaan masyarakat yang heterogen menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi menjadi beragam. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas membuat produsen berpikir barang dan jasa yang harus diproduksi lebih dahulu dengan sumber daya terbatas. Yang kedua, masalah distribusi. Masalah distribusi ini apakah barang dan jasa yang dihasilkan produsen sampai kepada konsumen dengan cara tepat. Oleh karena itu, dibutuhkan sarana dan prasarana memadai agar distribusi dapat berjalan dengan cepat dan lancar. Yang ketiga, masalah konsumsi. Masalah konsumsi berkaitan dengan apakah barang dan jasa dikonsumsi. Hal ini dikarenakan ada kemungkinan barang dan jasa tidak dapat dikonsumsi karena harganya terlalu mahal, atau barang dan jasa tersebut tidak sampai ke konsumen yang membutuhkan. Masalah ekonomi modern. Nah, ini ada pertanyaan ini. Barang apa yang akan diproduksi? Nah, masalah ini menyangkut tentang barang apa yang akan diproduksi, berapa jumlahnya, dan kapan diproduksinya. Untuk menentukan barang apa yang akan diproduksi dengan jumlahnya, dengan berapa jumlahnya, dan hal ini tentu saja berhubungan dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Yang kedua, dan ini bagaimana cara memproduksinya.
Masalah ini menyangkut tentang menentukan siapa yang akan melakukan produksi, dengan sumber daya apa dan teknik produksi apa yang akan digunakan. Yang ketiga, untuk siapa barang diproduksi. Masalah selanjutnya adalah barang telah diproduksi ini ditujukan kepada siapa. Nah, sistem ekonomi ini di setiap negara berbeda sesuai dengan kondisi negara masing-masing. Sistem ekonomi ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, sistem ekonomi kapitalis atau pasar bebas, liberalisme. Sistem ekonomi kapitalis berasal dari bahasa Prancis, berarti biarlah mereka melakukan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan mereka. Kebebasan penuh dalam kegiatan ekonomi merupakan suatu sistem ekonomi di mana pemerintah sama sekali tidak turut campur tangan dan tidak berusaha mempengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat. Nah, yang kedua, sistem ekonomi komando atau terpusat. Sistem ekonomi komando merupakan kebalikan dari sistem kapitalis karena dalam sistem perekonomian ini, negara sepenuhnya menguasai perekonomian. Pemerintah sepenuhnya menentukan corak kegiatan ekonomi yang dilakukan. Hal ini berarti perekonomian di luar sektor negara tidak boleh hidup dan berkembang. Yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan campuran antara sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Ekonomi campuran merupakan sistem yang dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah, tetapi masyarakat tetap memiliki kebebasan yang cukup luas guna menentukan kegiatan ekonomi yang ingin dijalankan. Materi selanjutnya adalah kegiatan ekonomi. Nah, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa, atau juga bisa dikatakan sebagai kegiatan untuk memperoleh kemakmuran. Nah, dalam kegiatan ekonomi ini terdapat 3 macam, yaitu ada kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Nah, apa itu kegiatan produksi? Kegiatan produksi itu adalah kegiatan menghasilkan suatu barang atau jasa. Nah, selanjutnya kegiatan distribusi. Nah, kegiatan distribusi itu tidak hanya sebagai pengantar barang atau jasa saja, tapi bisa meliputi pengamanan barang, habis itu juga bisa meliputi penyimpanan, pengklasifikasian barang, dan juga promosi barang atau jasa, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah kegiatan konsumsi. Apa itu kegiatan konsumsi? Kegiatan konsumsi adalah kegiatan untuk menghabiskan nilai kegunaan dari suatu barang atau jasa tersebut. Selanjutnya, pelaku ekonomi. Nah, tadi kita udah bahas kegiatan, sekarang kita akan bahas siapa sih pelaku dari kegiatan ekonomi ini. Nah, pelakunya itu ada 4. Yang pertama itu rumah tangga konsumsi, yang kedua itu ada rumah tangga produksi, yang ketiga itu ada rumah tangga pemerintah, dan yang keempat itu ada masyarakat luar negeri. Nah, apa itu rumah tangga konsumsi? Rumah tangga konsumsi ini juga bisa disebut konsumen. Nah, rumah tangga konsumsi ini adalah satuan unit terkecil dalam masyarakat yang menghabiskan kegunaan barang atau jasa. Nah, selanjutnya ada rumah tangga produksi. Rumah tangga produksi ini juga bisa disebut sebagai produsen. Rumah tangga produksi ini biasanya isinya tuh ada wirausahaan yang menggabungkan tanah, modal, tenaga kerja, dan menghasilkan suatu barang atau jasa. Nah, selanjutnya ada rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah ini adalah rumah tangga yang nantinya akan mengatur dan membuat kebijakan-kebijakan terhadap daerah tertentu. Selanjutnya, yang terakhir ada masyarakat luar negeri. Seperti yang kita ketahui, kita sebagai manusia tidak akan bisa hidup sendiri, pasti kita membutuhkan orang lain, sama juga seperti suatu negara. Selanjutnya adalah peran pelaku ekonomi. Tadi kita udah belajar tentang apa itu kegiatan ekonomi, selanjutnya ada pelakunya siapa aja. Nah, yang ketiga ini kita tuh akan mengetahui apa sih peran dari pelaku ekonomi tersebut. Nah, seperti yang udah tadi kita ketahui, pertama itu ada rumah tangga konsumsi atau juga bisa disebut konsumen. Nah, rumah tangga konsumsi ini tuh memiliki peran paling utama, karena mereka adalah yang akan menghabiskan nilai guna barang dan jasa. Selanjutnya, peran rumah tangga produksi atau produsen. Nah,
rumah tangga produsen ini memiliki peran sebagai penghasil barang atau jasa yang nantinya akan digunakan oleh para konsumen. Lanjut, ada rumah tangga pemerintah. Nah, apa sih perannya rumah tangga pemerintah? Tadi seperti sama yang dijelaskan dari pengertiannya, rumah tangga pemerintah itu sebagai pembuat aturan atau kebijakan-kebijakan tentang perekonomian. Nah, misalnya kayak peraturan tentuan harga atau pajaknya dan yang lain-lainnya. Nah, yang terakhir itu adalah masyarakat luar negeri. Apa sih peran masyarakat luar negeri? Peran masyarakat luar negeri itu terbagi 3. Yang pertama itu bisa jadi konsumen, bisa jadi produsen, dan bisa jadi investment atau gitu ya. Nah, kalau jadi konsumen itu mereka biasanya akan mengimpor barang-barang dari negeri yang lain. Nah, selanjutnya ada juga sebagai produsen. Mereka tidak hanya mengimpor, tapi mereka juga bisa dapat mengekspor. Selanjutnya ada sebagai investment. Nah, seperti yang kita ketahui, banyak orang-orang dari luar negeri yang menginvestasikan uang mereka ke dalam negeri kita.